10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom, Bapak Ibu adik-adik semua. Sebelum kita ibadah sekolah minggu online, ada beberapa panduan bagi orang tua dan adik-adik untuk beribadah di rumah. Yang pertama, adik-adik harus tahu Tuhan Maha Hadir. Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, persiapkan anak sebelum beribadah dengan berpakaian rapi, ibadah di ruang tamu, menyiapkan Alkitab, aktivitas sekolah minggu, dan pundi persembahan, sehingga mereka beribadah dengan baik dan tertib. Yang ketiga, dampingilah anak dengan kesabaran dan disiplin saat beribadah, sehingga mereka mengikuti ibadah dengan berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, bantu anak buat aktivitas sekolah minggu dan menghafal ayat. Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Shalom adik-adik sekolah minggu El Shaddai Kids. Bertemu lagi bersama kakak di sini, ada kakak Desi dan juga ada kakak Ibe. Wow. Dan ada kakak Kris. Dan juga ada kakak Agus. Shalom. Sudah siap sekolah minggu hari ini? Siap dong. Siap? Siap. Oke deh, tapi sebelumnya kita mau berdoa. Nanti dipimpin sama kakak Agus. Adik-adik semua sikap doanya, tutup matanya dan lipat tangannya, kita berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu sepanjang minggu ini. Dan Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama menyembah-Mu dan memuji-Mu. Mari Engkau hadir Tuhan, di tengah-tengah kami, melawat dan menjamah kami. Haleluya. 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 Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau nyanyi Aku Mau. Ayo semuanya bangkit berdiri. Ayo, semuanya bangkit berdiri dong. Kita mau angkat pujian Aku Mau. Lebih semangat ya. Ya. Kita joget buat Tuhan. Apakah Yesus di hatimu? Apakah Yesus? Apakah Yesus di hidupmu? Apa kau tolak yang merayumu? Apa Yesus selalu di hidupmu? Ku punya Yesus. Ku punya Yesus di hatiku. Amin. Ku punya Yesus di hidupku. Ku tolak semua yang merayuku. Ku mau Yesus selalu di hidupku. Katakan aku mau. Aku mau tetap setia. Aku mau jadi pemenang. Meskipun aku kecil dan lemah, tapi kan itu katanya. Ku tahu Yesus selalu di hidupku. Katakan aku mau. Aku mau
besar-besar. Amin. Tapi Kak Agus, Kenapa? hari ini kita kedatangan tamu. Oh ya? Iya, tamunya itu datang dari jauh. Mau dong penasaran? ketemu? Iya dong, mau dong. Adik-adik penasaran? Mau Kalau dong, gitu, mau ya. kita panggilkan bintang tamu kita Mana hari dia? ini. Mana dia tamunya? Mana? Wow. Ini dia tamunya. Wow, siapa ya? Wah. Wah, Aku capek. oh capek. Ini dari mana ini? Ini boleh perkenalkan diri dulu kakak ini? Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Miss Kimberly. Oh, Nona Kimberly. Kim. Halo, ayo semuanya say hi buat Miss Kim. Hai. Miss Kim, hari ini datang bawa apa? Hari ini aku bawa kado yang banyak. Karena aku mau bagi-bagi kado sama semua anak-anak sekolah minggu yang sungguh-sungguhnya ibadah sekolah minggu. Yang tidak main-main, yang tidak cerita-cerita, yang memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh adik-adik. Wah, artinya hari ini Miss Kim mau ikut sama kita bernyanyi buat Tuhan? Pasti dong. Tapi sebelumnya boleh tahu Miss Kim dari mana? Aku dari mana ya? Ada yang tahu enggak? Dari mana? Aku dari Korea. Oh, Korea. Jauh. Tapi saya sudah bisa bahasa Indonesia. Karena saya belajar, saya cinta Indonesia. Saya cinta, hebat orang Indonesia, diberkati. Wow, saya senang. Jadi sudah siap memuji Tuhan hari Siap ini? dong. Oke, ayo adik-adik. Jadi Nona Kim juga akan bergabung sama kita untuk bernyanyi buat Tuhan Yesus. Wah, semangat dong. Lebih semangat dong. Iya dong. Kita akan pujian ini deh. Kuat-kuat, hebat-hebat dan besar-besar. Ayo, Angkat tangannya lompat ya. buat Tuhan. Tepuk tangan yang tinggi-tinggi. Yang lebih keras dong. Woo. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Lebih semangat dong. Yeay. Yeay. Woo. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Amin. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekali lagi, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Wow, Tuhan kita tidak ada tandingannya, amin. Haleluya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Anak raja itu kalau menyembah Ayo, sungguh-sungguh. semua ngomong. Angkat tangannya tinggi-tinggi, tepuk tangannya ya. Aku anak raja, Amin. engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau Anak raja. kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Ayo, lompat buat Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Aku anak raja, engkau Anak raja. Kita semua anak amin. raja. Aku anak raja,
merasakan sukacita ibadah sekolah minggu bersama anak-anak sekolah. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo, tepuk. Dan sekolah minggu El Shaddai. Saya mau pamit dulu ya. Oh, sudah mau pulang? Saya mau siapkan kado. Saya senang. Saya senang. Saya mau bagi-bagi kado ya. Oke. Tapi sebelumnya saya mau kasih kakak Agus dan kakak kado. Mau? Mau dong. Wah, kakak Desi dan kakak Agus dapat kado. Kado apa ya? Kado apa? Wah, ini bendera merah putih. Makasih ya. Terima kasih Nona Kim. Terima kasih, Nona Kim. Sampai berjumpa lagi. Ayo semua adik-adik. Minggu depan ya. Tuhan Dadah Yesus buat memberkati. Nona Kim. Tuhan memberkati Haleluya. Nona Kim. Yang banyak ya kadonya. Jangan lupa anak-anak dibagikan juga ya. Luar biasa, Tuhan kita Amin. ajaib ya. Amin. Nah, sekarang adik-adik silakan duduk semuanya. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati. Kita mau bernyanyi buat Tuhan. Bagi Tuhan Yesus Indonesia. Haleluya Tuhan. Hatiku rindu melihat hujan Roh-Mu dinyatakan di negeri kami. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Tuhan atas bangsa ini. Bagi Tuhan Yesus Indonesia, bagi Tuhan Yesus anak-anak, bagi Tuhan Yesus kemuliaan kekal selamanya. Amin Tuhan. Mari lebih sungguh-sungguh kita menyatakan ini doa kami Tuhan. Hatiku rindu melihat hujan Roh-Mu dinyatakan di negeri kami. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Tuhan atas bangsa ini. Bagi Tuhan Yesus Indonesia, bagi Tuhan Yesus anak-anak, bagi Tuhan Yesus kemuliaan kekal selamanya. Bagi Tuhan Yesus Indonesia, bagi Tuhan Yesus anak-anak, bagi Tuhan Yesus kemuliaan kekal selamanya. Tuhan, bagi Tuhan ini doa kami Tuhan. Biar anak-anak segala bangsa Indonesia datang kepadamu. Tuhan Yesus anak-anak, bagi Tuhan Yesus kemuliaan kekal selamanya. Bagi Tuhan Yesus Indonesia, bagi Tuhan Yesus anak-anak, bagi Tuhan
Benar Tuhan, benar Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya untuk Engkau Tuhan. Semua anak-anak sekolah minggumu hanya untuk Engkau Tuhan. Semua hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih Engkau sudah memberkati anak-anak sekolah minggumu dari awal ibadah Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, di mana anak-anak sekolah minggumu akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau hadir dan memberkati berdasar setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Itu betul-betul jatuh Tuhan menjadi benih yang subur di dalam hati anak-anak sekolah minggumu Tuhan. Sehingga mereka bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu Tuhan, tapi mereka menjadi anak-anak sekolah minggu yang menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Sehingga di mana-mana anak sekolah minggu berada, mereka menjadi anak-anak sekolah minggu yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap firman-Mu Tuhan, berkati semua telinga-telinga anak sekolah minggu Tuhan. Biar mereka sungguh-sungguh duduk dengan tenang, manis untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kakak nilai akan menyampaikan, bahkan berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Semua sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Wow. Haleluya. Karena sekolah hari ini sangat bersuka cita sekali bagaimana merasakan ya, di mana besok ya kita akan sama-sama merayakan 17 Agustus ya, hari kemenangan bangsa kita yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Akannya percaya bahwa Indonesia akan selalu menjadi bangsa kita, kota kita terus akan menjadi bangsa yang selalu diberkati. Bahkan Kakak Nela berdoa, kita berdoa supaya di tahun ini bangsa kita kembali mengalami pemulihan. Jadi semua yang mungkin kena dampak dari pandemi corona bisa bangkit kembali karena Tuhan sudah mengerjakan kemenangan. Amin. Adik-adik semua tepuk tangan lagi deh buat Tuhan kita yang luar biasa. Oke adik-adik sekolah minggu. Minggu lalu mungkin ada yang masih ingat ceritanya ya, kita cerita tentang bagaimana Yabes ya, Tuhan memuliakan dia ya, di antara semua saudara-saudaranya Tuhan mengangkat, Tuhan memberkati, bahkan Tuhan mengubah hidupnya Yabes ya, sehingga Yabes bukan lagi menjadi anak sekolah minggu, bukan menjadi lagi orang yang hidup dalam kesakitan, tetapi Yabes dikenal sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya percaya anak-anak sekolah minggu Elsa dan semua akan diberkati, bahkan semua anak-anak yang memperhatikan, bahkan yang mendengar ibadah sekolah minggu Elsa dan semua diberkati oleh Tuhan. Nah minggu ini adik-adik sekolah minggu kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang seorang anak. Ya, seorang anak yang masih kecil tapi sudah dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi raja. Siapakah dia adik-adik sekolah minggu ya? Wah Kakak Nela waktu baca firman Tuhan ini Kakak Nela sangat, bisanya masa anak-anak kecil umur 8 tahun bisa menjadi raja? Kok bisa ya? Ya, kok bisa ya? Ya berarti tidak ada alasan nih anak-anak sekolah minggu tidak bisa jadi pemimpin-pemimpin yang hebat ya. Karena di Alkitab ada contoh anak Tuhan yang bisa menjadi seorang raja. Siapakah dia? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Yang bisa jawab. Kira-kira siapa ya? Adik-adik bisa lihat di 2 Tawarik ya. Yang punya Alkitab di rumah buka Alkitabnya dalam kitab 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai 3. Jadi pembacaan kita ini ada 2 pasal ya, 34 dan 35. Tetapi Kakak Nela hanya baca ayat 1 sampai 3 saja. Oke, yang sudah dapat sama-sama katakan amin. 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai dengan 3. Oke, yang sudah dapat perhatikan Alkitabnya, bisa sama-sama kita baca ya dengan suara yang paling keras. Oke. Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan
Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Wow, luar biasa. Sekali lagi deh tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Wow, luar biasa. Jadi adik-adik, tadi adik-adik sudah lihat ya. Ada seorang anak yang masih berusia berapa? 8 tahun. Ya, jadi waktu umur 8 tahun dia sudah diangkat menjadi raja untuk menggantikan ayahnya ya. Ayahnya yang bernama Raja Amon. Ya, pada waktu itu ayahnya mati dan dia diangkat menjadi seorang raja untuk memimpin bangsa ya yang memerintah di Yerusalem. Namun adik-adik, di sini kita akan belajar. Nah, waktu Kakak Nela baca ya, Kakak Nela sangat diberkati karena dibilang di sini walaupun dia masih kecil, dia membawa pengaruh yang besar. Ya, dia bisa membawa pengaruh yang besar. Nah, apa-apa yang dilakukan oleh Raja Yosia adik-adik? Bisanya kok ya, apa yang dilakukan Raja Yosia ketika dia menjadi raja? Nah, yang pertama, hal-hal yang dilakukan Raja Yosia yang pertama itu Raja Yosia mencari Allah. Mencari apa adik-adik? Dia memutuskan untuk mencari Allah. Adik-adik bisa lihat di ayatnya yang ketiga. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya. Jadi adik-adik, jadi pada usia berapa dia jadi raja? Pada usia yang ke-8. Nah, namun dia mencari Allah itu pada usia yang ke-16. Jadi pada di sini dibilang pada tahun ke-8. Jadi kalau 8 tambah 8 sama-sama dengan artinya berapa jumlahnya adik-adik? 16 tahun. Jadi artinya kan di sini dibilang masih muda belia. Jadi pada umur 16 tahun adik-adik dia sudah mulai mencari Allah. Dia cari tahu siapakah itu Allah. Ya adik-adik, mungkin adik-adik sekolah minggu kenapa dia baru cari tahu Kakak Nela? Karena pada waktu itu orang tuanya maupun opanya yaitu Raja Manaseti adalah merupakan raja yang jahat di mata Tuhan. Mereka memang mengenal Tuhan tetapi mereka lebih suka menyembah kepada patung-patung berhala adik-adik. Yang betul-betul membuat Tuhan itu sangat sedih dengan perbuatan mereka. Jadi adik-adik, Raja Yosia ini nanti umur 16 tahun ya, dia mulai mencari Allah. Dia cari tahu siapa itu Allah melalui siapa bapak leluhurnya itu adalah Raja Daud. Nah, disitulah dia mulai mulai mencintai Tuhan. Ya, dalam usianya yang ke-16 tahun dia bilang pada tahun ke-8 dari pemerintahannya ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari bapa leluhurnya. Ya, jadi dia mulai mencari siapakah itu Tuhan ya. Dia mulai mencari Tuhan melalui mungkin di buku Alkitab yang dia baca atau mulai dia mencari siapakah itu Tuhan. Ya, dia mulai mencari. Nah, selain itu adik-adik, yang kedua ya, hal yang dilakukan oleh Raja Yosia ketika dia menjadi raja adalah dia menyingkirkan semua berhala. Wah, ini yang paling hebat adik-adik ya. Ketika dia sudah mulai mencari Allah ya, di umur yang ke-24, ke-20 tahun ya, di situ dibilang dan pada tahun ya ayat yang ketiga, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem dari bukit-bukit pengorbanan tiang-tiang berhala. Jadi usia 8 tahun dia jadi raja, usia 16 tahun dia mulai mencari Allah dan di usia yang ke-20 tahun adik-adik dia mulai melakukan firman Tuhan dengan apa? Menyingkirkan semua berhala-berhala ya. Mulai dari yang dibangun oleh raja-raja sebelumnya bahkan yang ada di dalam rumahnya Tuhan semua disingkirkan ya, semua dibuang. Bahkan dibakar adik-adik ya. Semua patung-patung, apakah itu patung dari kayu, apakah dari batu-batu, semua patung-patung yang sudah membuat umat Allah atau orang Israel berbuat jahat kepada Tuhan. Jadi usia yang ke-20 tahun dia mulai melakukan firman Tuhan, dia singkirkan. Nah adik-adik, setelah itu yang lagi yang dilakukan adalah dia mulai memperbaiki rumah Allah. Ya, jadi ketika dia singkirkan semuanya, dia mulai membangun rumahnya Allah atau mulai membangun atau sekarang itu membangun gereja. Dia mulai memperbaiki supaya semua umat Tuhan itu kembali beribadah kepada Tuhan. Karena pada zaman sebelumnya adik-adik, sebelum Raja Yosia, semua bangsa Israel ini melakukan yang jahat di mata Tuhan. Mereka
pergi menyembah kepada patung, mereka menyembah kepada Allah-Allah lain. Dan tentu saja Tuhan sangat sedih dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, ketika dia mulai memperbaiki rumah Allah, adik-adik, di situ dia mulai membawa, ya. Jadi dia mulai membawa apa? Membawa Israel kembali kepada Allah, ya. Adik-adik bisa lihat di ayatnya yang ke-33, ya. Kakak Nela baca di ayat yang ke-33, firman Tuhan bilang apa? Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Wow, luar biasa. Ya adik-adik, jadi ketika Raja Yosia mulai mencari Allah, mulai menyembah kepada Tuhan, dia mulai menyingkirkan semua berhala-berhala, patung-patung yang membuat bangsa Israel tidak diberkati Tuhan. Dia mulai membangun rumahnya Allah, dan kemudian dia membawa kembali bangsa Israel menyembah kepada Tuhan. Wow, luar biasa ya. Dan apa yang terjadi setelah itu adik-adik, dia mulai mengadakan Paskah. Tahu enggak adik-adik? Raja-raja sebelumnya tidak pernah mengadakan Paskah. Paskah yang dirayakan oleh umat Tuhan ketika mereka keluar dari tanah Mesir, ya. Mereka tidak merayakannya lagi, tetapi pada waktu Raja Yosia diangkat menjadi raja, dia mulai mengadakan Paskah. Wow, luar biasa. Jadi ini saja yang Kakak Nela sampaikan, ada 5 hal yang dilakukan oleh Raja Yosia ketika dia menjadi raja. Nah, dan pada akhirnya adik-adik, Yosia di situ di ayatnya yang adik-adik bisa buka di 2 Raja-Raja 23, ya. Kakak Nela mau kasih baca ya. Buka 2 Raja-Raja ayatnya yang ke-23. Kita lihat akhir hidup dari Raja Yosia ya. 2 Raja-Raja 23 ayatnya yang ke-25. Yang sudah dapat katakan amin. Ya, Kakak Nela baca. Oke, 1, 2, 3. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya sesuai dengan segala Taurat Musa, dan sesudah dia tidak ada lagi yang bangkit seperti dia. Wow, luar biasa adik-adik. Jadi Raja Yosia ini dia berhasil menjadi raja yang sangat diberkati oleh Tuhan, ya. Bayangkan adik-adik, dari usia 8 tahun dia mulai membangun, dia mulai membawa bangsa Israel mulai menyembah kepada Allah. Nah adik-adik, apa sih menjadi rahasianya? Apakah yang menjadi rahasianya Raja Yosia ini? Kenapa dia bisa memimpin bangsa Israel mulai menyembah kepada Allah? Nah adik-adik bisa lihat kembali lagi di 2 Tawarik. Ya, adik-adik bisa lihat 2 Tawarik ya. Di ayatnya yang tadi ya, 34. 2 Tawarik 24. 2 Tawarik 34 ayat yang kedua ya. Yang dilakukan oleh Raja Yosia adalah yang pertama, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi adik-adik, kenapa Tuhan sampai percaya kepada Yosia adalah karena dia itu sudah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sejak dia masih kecil, walaupun mungkin ayahnya Raja Amon ya jahat kepada Tuhan, tetapi Raja Yosia mengikuti bapak leluhurnya itu apa? Melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Wow, luar biasa. Selain itu adik-adik, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan dia juga apa? Dia hidup seperti bapak leluhurnya, yaitu Raja Daud. Nah, Raja Daud itu seperti apa adik-adik? Raja Daud itu dia cinta kepada Tuhan. Jadi inilah yang membuat Raja Yosia berhasil ya membawa bangsa Israel kepada Tuhan. Karena kenapa? Dia cinta Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang cinta kepada Tuhan, dia tidak akan pernah malas beribadah. Dia tidak akan pernah malas apa? Malas berdoa. Dia tidak akan malas baca Alkitab. Karena kenapa? Dia cinta kepada Tuhan. Dia cinta kepada Allah yang menciptakan dia. Dia senang kepada Tuhan. Jadi dia tidak pernah menjadi anak sekolah minggu yang malas karena dia punya cinta Tuhan dalam hidupnya. Seperti siapa? Seperti Bapak Daud. Nah, inilah yang membuat kenapa Raja Yosia berhasil memimpin bangsa Israel menjadi umat yang menyembah kepada Allah. Ya, dia berhasil membawa bangsa Israel. Dan yang terakhir adik-adik, mengapa Yosia bisa berhasil adalah karena dia itu tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dia hanya menyembah kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu,
Apa yang perlu kalian, anak-anak perlu teladani dari Raja Yosia? Apa yang perlu anak-anak sekolah minggu ikuti Raja Yosia? Adalah bagaimana dia melakukan yang benar di mata Tuhan. Dia melakukan semua yang benar sesuai dengan apa adik-adik? Sesuai dengan firman Tuhan ya. Dia melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dia memimpin dengan adil, dia memimpin dengan kejujuran, bahkan dia menyingkirkan semua berhala-berhala. Semua yang membuat Tuhan sedih, semua patung-patung apapun tuh dia singkirkan semua ya. Dia hanya mau menyembah kepada Tuhan ya. Itu yang dilakukan oleh Raja Yosia. Yang kedua, apalagi adik-adik, dia mulai hidup apa? Dia hidup mencintai Tuhan. Ya, anak-anak sekolah minggu kalau dia cinta Tuhan itu pasti dia jadi anak sekolah minggu yang apa adik-adik? Dia menjadi anak sekolah minggu yang tidak pernah malas. Ya, orang kalau mulai malas beribadah, kalau anak-anak sekolah minggu mulai malas menghafal, kalau anak-anak sekolah minggu malas baca Alkitab, malas berdoa, berarti dia sudah tidak cinta kepada Tuhan. Nah, kalau adik-adik mau berhasil, ya adik-adik mau hebat seperti Raja Yosia, harus cinta Tuhan. Jadi yang pertama tadi kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang kedua kita harus selalu mencintai Tuhan, menjaga cinta kepada Tuhan. Dan ketiga adik-adik sekolah minggu hanya boleh menyembah kepada Tuhan. Ya, tidak boleh menyembah kepada yang lain, menyembah game kah, ya, menyembah kepada gadget kah, menyembah kepada apa saja. Ya, YouTube kah? Tidak boleh. Kita hanya harus menyembah kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, ketika adik-adik sekolah minggu melakukan ketiga hal ini, kalian percaya walaupun kalian masih kecil ya, tadi pujian, walaupun ku masih kecil dan lemah, tapi itu kan katanya, ku tahu Yesus selalu di hidupku. Nah, orang yang selalu ada Yesus di hatinya, dia akan menjadi orang yang berhasil dalam Tuhan. Amin. Siapa sini mau seperti Raja Yosia? Walaupun dia masih kecil, tapi dia sudah bisa membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Ya, walaupun kita bisa melihat Raja Yosia ini, tidak ada lagi raja seperti dia yang bisa membawa bangsa Israel menyembah kepada Tuhan. Ya, bagaimana Raja Yosia menjadi teladan. Ya, dari usia yang masih kecil dan sudah menjadi teladan yang luar biasa. Adik-adik sekolah minggu, di sini Kak Nila mau sampaikan sama semua anak-anak sekolah minggu. Jadi jangan pernah merasa, saya tidak bisa kakak, saya tidak bisa menjadi teladan, saya tidak bisa menjadi berkat bagi keluarga. Adik-adik semua bisa. Yang penting apa adik-adik? Adik-adik harus apa? Melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Mulai melakukan apa yang benar yang Tuhan mau. Yaitu melalui apa? Kebenaran firman Tuhan. Ya, sekarang itu mulailah, cintailah Tuhan. Cintai Tuhan Yesus. Cintai Tuhan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan selain itu adik-adik, kalau adik-adik cinta kepada Tuhan, mulailah hanya menyembah kepada Tuhan. Kalau adik-adik melakukan ketiga hal ini, adik-adik akan menjadi Raja Yosia yang berhasil membawa, apakah itu keluarganya adik-adik, apakah itu bapaknya, apakah itu mama, apakah itu kakak adik, atau siapa saja, atau teman-teman saja. Adik-adik bisa bawa kepada Tuhan. Nah, siapa sini yang mau dipakai Tuhan? Siapa sini yang mau membawa jiwa bagi Tuhan? Siapa sini yang mau seperti Raja Yosia yang dipakai Tuhan? Walaupun dia masih kecil, tapi dia sudah bisa membawa pengaruh yang besar kepada bangsanya. Dia mulai bisa menjadi raja yang bisa berhasil di hadapan Tuhan. Siapa sini yang mau menjadi anak-anak sekolah minggu yang berhasil? Menjadi anak sekolah minggu yang hebat di mata Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua anak-anak sekolah minggu angkat kedua tanganmu sama Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, berkati semua anak-anak sekolah minggumu yang mengangkat tangan saat ini Tuhan. Tuhan, Engkau taruh dalam hati mereka untuk selalu mencintai Engkau Tuhan. Engkau taruh dalam hati mereka untuk tetap selalu menyembah kepada Engkau Tuhan. Walaupun mereka masih kecil, mereka sudah mengasihi Engkau Tuhan. Engkau taruh di hati mereka Tuhan untuk selalu Tuhan melakukan apa yang benar sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami terbatas Tuhan. Oh, semua guru-guru terbatas, mungkin orang tua terbatas Tuhan.
Tetapi Tuhan tidak pernah terbatas atas sikidi-kidi. Tuhan, saat ini saya minta Engkau jamah setiap anak-anak sekolah minggu saat ini. Engkau jamah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Engkau jamah satu persatu Tuhan. Biar roh takut Tuhan itu ada pada mereka Tuhan. Roh yang mengasihi dan mencintai Engkau itu ada pada mereka Tuhan. Roh yang selalu Tuhan, yang selalu tidak bosan-bosan datang kepada Engkau itu menjadi bagian mereka Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, sehingga melalui kehidupan anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, akan ada bangkit-bangkit raja-raja yang luar biasa, pemimpin-pemimpin Tuhan, orang-orang yang akan dipakai Tuhan di masa-masa ke depan Tuhan, orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa dan kota kami untuk datang kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini Tuhan, di mana Engkau mengajarkan kami Tuhan, seperti Raja Yosia yang ketika kami diangkat menjadi pemimpin Tuhan, kami mulai melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kami mulai Tuhan mencintai Engkau, bahkan kami hanya menyembah kepada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau juga mengaruniakan itu kepada semua anak sekolah minggu yang hadir pada saat ini, yang beribadah. Engkau berkati Bapa, sehingga mereka menjadi anak-anak sekolah minggu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk lagi tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu, kita akan sama-sama menyanyikan lagu 17 untuk merayakan hari kemenangan kita, hari kebersamaan kita. Oke, sama-sama siap? Siap! Kita akan mengakhiri pada sekolah minggu, tapi ada pengumuman dulu ya. Jadi minggu depan kita masih tetap ibadah online bersama-sama ya. Dan anak sekolah minggu tetap setia sambil kita berdoa. Nanti waktunya Tuhan kita bisa beribadah bersama-sama lagi ya. Berjumpa dengan semua guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu El Shaddai. Ya, yang kedua, adik-adik sekolah minggu, Kakak Nela mau memberikan ucapan selamat kepada anak-anak sekolah minggu yang mungkin sepanjang minggu ini berulang tahun. Ya, Kakak Nela berdoa kalian bertumbuh menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, menjadi anak-anak yang setia dalam Tuhan. Nah, kalau ada juga anak-anak sekolah minggu yang sedang sakit, Kakak Nela bersama guru-guru sekolah minggu selalu mendoakan biar anak-anak sekolah minggu tetap sehat, tetap fit, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Itu saja mungkin pengumuman dari Kakak Nela. Jangan lupa kalau anak-anak sekolah minggu ada persembahan bisa kirim ya. Kalau sempat bisa
bawa ke gereja, kasih kakak Agus, kalau tidak sempat bisa dikirim di rekening sekolah minggu. Itu saja pengumuman dari kakak Nela. Selamat hari Minggu, sampai ketemu lagi minggu depan. Semua bangkit berdiri, pasukan Kristus, siap, yes, yes, yes. Oke deh, semua angkat tangannya sama Tuhan, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami mengucap syukur Engkau sudah memberkati semua anak-anak sekolah minggu dari awal ibadah sampai akhirnya Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah sekolah minggu, kami mau menerima berkat yang besar daripada Engkau Tuhan. Kami mau mendapat sesuatu yang daripada Tuhan, di mana Tuhan kami merindukan supaya kami tetap selalu menjadi anak-anak sekolah minggu yang setia kepada Tuhan, menjadi anak-anak sekolah minggu yang tetap mencintai Tuhan, menjadi anak-anak sekolah minggu yang tetap semangat di dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua anak-anak sekolah minggumu Tuhan. Engkau memberkati dalam aktivitas mereka, mungkin yang harus terpaksa Tuhan sekolah di rumah, mereka harus tetap beribadah di rumah Tuhan. Saya berdoa kiranya Tuhan Engkau terus menghibur, memberkati anak-anak sekolah minggu biar mereka tetap semangat dan bersuka cita, karena Tuhan yang selalu memberkati mereka Tuhan. Kami terus mendoakan kota dan bangsa kami, di mana besok Tuhan kami akan sama-sama merayakan hari kemerdekaan kami, bila bangsa Indonesia kembali bangkit Tuhan. Engkau memberkati kota dan bangsa kami Tuhan, bila bangsa kami tetap semangat Tuhan, karena kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, bahkan Tuhan akan selalu dan memulihkan bangsa kami, kota kami, sehingga menjadi bangsa yang takut Tuhan, bangsa yang diberkati oleh Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa bagi gerejamu, di mana Tuhan dalam tahun ini kami akan membangun. Tuhan, Engkau memberkati bila gerejamu dapat terbangun dengan megah, di mana semua membutuhkan dana-dana Tuhan Engkau sediakan. Tuhan selalu memberikan semua yang terbaik Tuhan. Tuhan menyediakan bahkan lebih dari apa yang kami doakan Tuhan. Bila kami sama-sama semua bergandengan tangan mendukung Tuhan, sehingga gerejamu dapat terbangun dalam waktu yang tepat yang Tuhan sudah sediakan Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati semua dari keluarga gembala, memberikan kekuatan kesenangan sampai semua jemaat dan semua orang tua sekolah minggu tetap terpelihara Tuhan, dari yang orang tua sampai anak-anak kecil semua dipelihara, karena Tuhan yang memberkati kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan biarlah berkat Abraham, Ishak dan Israel itu menjadi bagian kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu lagi minggu depan. El Sadiki.